Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Fatih Abdurrahman Siddiq beserta rekan saya Maulani Azmi Afiani akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Minat Masyarakat Indonesia dalam Mendaftar Haji Pasca Pandemi. Yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima landasan teori, dan yang terakhir keenam yaitu metode penelitian. Latar belakang yang pertama akan disampaikan oleh Maulani Azmi Afiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Latar belakang. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun tersebut menetapkan bahwa bagi setiap muslim yang mampu, wajib melaksanakannya. Haji juga merupakan kegiatan yang dapat mempersatukan seluruh umat Islam di dunia yang juga melaksanakan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim jamaah haji terbanyak ke Arab Saudi. Akan tetapi, di awal tahun 2020, dengan timbulnya virus corona, atau yang sering kita sebut COVID-19, menyebabkan beberapa kegiatan terhambat, bahkan tertunda. Salah satunya ibadah haji. Dari 23 negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban penyebabkan haji dan umroh. Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil, mengatakan, pemerintah Arab Saudi belum mengundang perwakilan Indonesia untuk membahas Memorandum of Understanding atau MOU terkait penyelenggaraan ibadah haji 2022. Adapun dua rumusan masalah di sini yang akan kita kaji. Yang pertama, bagaimana minat masyarakat dalam mendaftar haji pasca pandemi. Yang kedua, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji pasca pandemi. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui minat masyarakat dalam mendaftar haji pasca pandemi. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesiapan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji pasca pandemi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti dapat mengetahui kondisi pendaftaran dan mengetahui seberapa minat masyarakat dalam mendaftar haji pasca pandemi. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui mekanisme pendaftaran haji serta peraturan pelaksanaan haji pasca pandemi. Dan manfaat bagi peneliti selanjutnya serta pembaca diharapkan dapat menambah bahan referensi dan pengetahuan mengenai minat masyarakat Indonesia dalam mendaftar haji pasca pandemi. Diharapkan pembaca dapat menganalisis kembali terhadap kondisi haji pasca pandemi serta dapat mengetahui seberapa minat masyarakat Indonesia dalam mendaftar haji pasca pandemi. Ada 3 landasan teori. Yang pertama minat, kedua haji, dan yang ketiga Theory of Planet Behavior atau TPB. Minat. Pada setiap orang, minat berperan sangat penting bagi kehidupannya. Minat memiliki dampak yang besar atas perilaku dan sikap orang tersebut. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lainnya. Haji. Haji atau al-hajj secara bahasa berarti al-qasd, yaitu pergi ke, bermaksud, menyengaja. Menurut istilah syariah, al-hajj ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amalan tertentu. Yang terakhir, TPB atau Theory of Planet Behavior adalah gambaran teori tentang minat seseorang untuk berperilaku ketika merencanakan dan mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian.
Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif. Untuk kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu masyarakat DIY. Untuk teknik pemilihan sampel yang dipakai pada penelitian ini yaitu purposive sample, yang dimana purposive sample adalah pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kita menggunakan teknik purposive sampling karena memudahkan peneliti untuk mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Untuk sampel yang diambil adalah masyarakat yang akan mendaftar haji, masyarakat yang sudah mendaftar haji, serta masyarakat yang seharusnya berangkat haji. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Lalu yang kedua, ada observasi. Dan yang ketiga, ada studi pustaka. Sumber data. Sumber data yang pertama, primer, yaitu merupakan sumber data langsung yang diperoleh dari lapangan. Untuk sumber data primer, yaitu kita menggunakan wawancara dan observasi. Yang kedua, sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informasi di lapangan. Untuk data sekunder yang diambil yaitu artikel dan jurnal mengenai haji saat pandemi. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang kita pakai yaitu triangulasi. Triangulasi adalah membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dan observasi, yang artinya membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Untuk triangulasi yang dipakai yaitu ada triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu dia berbicara kemudian kita melihat sumber yang ada. Apakah teori yang ada sesuai atau tidak dengan yang dia bicarakan. Triangulasi metode, kita mewawancarai seseorang sambil kita observasi. Kita lihat apakah dia berbohong atau tidak. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.